Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umur dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah barakah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan pertolongan dan syafaatnya di akhirat nanti, dan semoga kita semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jazakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji, kembali membahas tentang kehidupan seorang para syuhada, kehidupan orang-orang ahli surga, kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah, yang dimana mereka lah menjadi saksi dalam perjuangan Islam. Mereka lah yang Allah pun ridho kepada mereka, sehingga pantas bagi mereka mendapatkan balasan surga dengan apa yang telah mereka korbankan, harta, bahkan nyawa pun dikorbankan untuk Islam. Maka dari itu kita wajib bagi kita untuk menghormati mereka dan senantiasa mendoakan mereka, karena mereka lah para pejuang Islam, sehingga kita dapat kenikmatan Islam seperti saat ini. Mau tinggal ke masjid, sholat tinggal sholat, dulu enggak. Mau sholatnya ngumpet Pak. Ketahuan sholat, perang. Ketahuan beribadah, perang. Itu zaman dulu. Maka berkat perjuangan para sahabat itulah yang menjadikan Islam sekarang itu menjadi besar dan menjadikan kita mendapatkan nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali kita akan membahas seorang sahabat sekaligus saudara Rasulullah, pamannya Rasulullah, sekaligus teman bermain Rasulullah ketika kecil. Karena umur beliau Rasulullah dan sahabatnya ini tidak berbeda jauh. Dan juga beliau ini saudara sepersusuan Rasulullah dan sahabat ini. Siapa namanya? Kita akan bahas seorang sahabat yang memiliki julukan singanya Allah, Asadullah, yaitu bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini memiliki julukan di kalangan umat muslim, di kalangan seluruh tanah Arab, yaitu singanya Allah atau Asadullah. Julukan yang diberikan oleh Rasulullah kepada Hamzah langsung. Tentunya julukan itu gak sembarangan. Julukan diberikan karena ada tindakan yang dilakukan oleh Hamzah, sehingga pantas untuk mendapatkan gelar singanya Allah atau Asadullah. Hamzah ini beliau adalah pamannya Rasulullah, sekaligus teman bermain ketika kecil. Tapi berbeda pendidikan. Ketika itu Hamzah lebih fokus kepada fisik, lebih ke perang. Hamzah dididik untuk perang, dan Rasulullah lebih kepada agama. Hamzah ini kenapa kok dijuluki Asadullah atau singanya Allah? Karena beliau ini pernah membela Islam ketika masa hidupnya dengan pembelaan yang mengerikan. Jika cerita ketika sudah besar dan Rasulullah pun sudah diangkat menjadi nabi, Rasulullah sedang berada di Mekah, di Ka'bah, sedang beribadah. Di situ ada seorang namanya Abu Jahal.
melihat Muhammad sedang beribadah, marah dia. Di situ ada Abu Jahal bersama para Quraisy, pimpinan Quraisy, melihat Nabi Muhammad sholat, marah dia. Datangi Nabi Muhammad, dilemparin batu, lemparin kotoran, dicaci maki, dihina. Nabi Muhammad apakah marah? Enggak, cukup diam. Setelah itu dia mendoakan semoga Abu Jahal dan teman-temannya ini mati ketika perang nanti. Setelah itu dibawa pulang. Pada hari itu juga bertepatan dengan ada Hamzah. Hamzah itu dia belum masuk Islam, tapi dia tahu bahwasanya ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, keponakannya itu. Dia tahu, tapi dia belum masuk Islam. Hari itu dia sedang pergi berburu, karena hobinya Hamzah ini berburu. Dia punya hobi berburu. Dan dalam riwayat katanya dia pernah berburu pulang membawa singa. Berburunya singa. Kalau kita pakai sekarang kijang, apalagi berburu cicak, tokek. Dulu enggak. Seorang sahabat berburu singa. Ketika setelah pulang berburu, kebiasaan orang Arab dulu itu seperti Hamzah. Sebelum pulang ke rumah dia tawaf Ka'bah. Ketika dia baru berjalan menuju Ka'bah, dia bertemu seorang perempuan, seorang budak, lalu mengatakan kepada Hamzah, Hamzah, andai kamu tahu apa yang terjadi pada Muhammad, dia dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal, hingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hamzah dengar itu semarah. Kau ini Abu Jahal berani banget nih. Padahal Abu Jahal sama Hamzah itu sama-sama petinggi Quraisy. Hamzah juga seorang yang disegani, Abu Jahal pemimpin Quraisy. Tapi Hamzah marah karena Nabi Muhammad dihina, caci maki, dilemparin batu, lemparin kotoran, marah dia. Ketika setelah mendengar cerita dari wanita tadi, Hamzah langsung pergi menuju Abu Jahal yang ada di Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah, melihat Abu Jahal sedang bersama orang-orang Quraisy, para petinggi Quraisy, nggak sampai lama. Hamzah kan bawa busur panah, dipukulin ke kepala Abu Jahal. Sampai Abu Jahal itu pun keluar darah, kepalanya bocor, tepak, berdarah semua. Orang sekitar tadi, karena tahu Abu Jahal pemimpin mereka, Abu Jahal pemimpin Quraisy, pimpinannya yang menguasai Quraisy, melihat Abu Jahal dipukul sama Hamzah, mau marah semua, mau mukul Hamzah, tapi nggak jadi karena Hamzah teriak, "Wah Abu Jahal, kamu berani caci Muhammad, kamu berani menghina Muhammad, sekarang kamu berani hina saya sekarang, saya hajar kemarin." Nggak jadi semua. Karena melihat Hamzah marah nggak jadi semua, takut semua. Kok gini Hamzah? Tiba-tiba ngamuk dia. Karena Hamzah ini dia setara dengan Umar bin Khattab. Dikatakan dia setara, nggak ada yang berani sama Hamzah. Ketika dia marah, Abu Jahal cuma diem, udah bocor kepalanya itu, ngocor darah. Dia diem. Orang-orang Quraisy pemimpin dia diem semua, kaget. Hamzah itu masuk Islam ternyata. Kaget dia. Padahal Hamzah ketika itu dia belum Islam, belum bersyahadat, tapi sudah ngomong bahwasanya dia mengikut Nabi Muhammad. Kaget semua orang Quraisy, takut semua. Gawat ini. Hamzah sudah masuk Islam. Pulanglah Hamzah ke rumahnya. Para orang Quraisy tambah takut. Gimana ini? Hamzah yang menjadi kesegani, seorang yang sudah kita didik untuk menjadi ahli perang, malah masuk Islam. Kalau kayak gini nanti Muhammad banyak pengikut, karena Hamzah telah masuk Islam. Baru takut semua. Nah, setelah itu baru Hamzah bin Abdul Muthalib ini baru bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya dia belum Islam, tapi dia membela Islam begitu besar. Padahal belum Islam. Nah, setelah kejadian itu baru dia datang kepada Muhammad untuk bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari hikmah cerita tadi kita bisa ambil bahwasanya Islam itu perlu
dibela. Di situ kan Islam dihina, dan Muhammad dihina, agama kita dihina. Hamzah membela. Hikmahnya adalah bahwa kita harus membela agama kita. Untuk apa kita bela? Untuk apa kita bela Nabi Muhammad? Untuk apa kita bela Allah? Kalau ada yang menghina Allah, ada yang menghina agama kita, ada yang menghina Muhammad, untuk apa kita bela? Ada yang begitu loh. Untuk apa kita bela? Allah kan kuat. Islam kan besar. Allah kan bisa mengatakan semuanya. Kenapa kita bela? Seharusnya kita yang harus dibela. Kalau kita ingin cerita semut dan cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar, pernah ingat ya? Ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ada semut yang membantu Nabi Ibrahim memadamkan api, dan ada cicak. Semut yang pakai mulut sekecil itu, Pak, nyemprotin air ke api yang gedenya minta ampun. Padahal nggak ya kita, Pak? Nggak mungkin, mustahil padahal. Sampai cicak tuh ngomong, semut kamu tuh ngapain? Mulut kamu tuh kecil, nyemprotin air ke api sebesar ini, nggak bakal padam. Semut tuh tahu juga, ya emang nggak bakal padam, betul nggak bakal padam memang. Tapi setidaknya Allah tahu di mana saya berpihak. Daripada kamu mau nyup bikin gede apinya, mending saya nyemprotin air walaupun nggak padam. Tapi Allah tahu di mana saya berpihak. Sama dengan kita. Kita bela agama, kita bela Islam, kita bela Allah. Allah itu kuat. Apa yang kita bela? Di setidaknya kita tahu. Allah tahu di mana kita berpihak. Ketika agama Islam dihina, apa kita membela? Apa kita malah ikut menghina? Padahal kita Islam sendiri. Jadi seperti itu. Kita harus contoh Hamzah bin Abdul Muthalib ini dalam bagaimana dia membela Islam. Ketika ada yang menghina Nabi Muhammad, langsung. Ada yang menghina Islam, langsung kita eksekusi. Selanjutnya, barakallahu, kita akan membahas tentang bagaimana peran Hamzah bin Abdul Muthalib ini dalam perang. Nah, yang pertama, peran yang diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muthalib adalah perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama kali diikuti oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam perang Badar ini, pimpinannya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ini memimpin perang di perang Badar ini. Karena semua tahu bagaimana sosoknya Hamzah ini, ahli perang, ahli bertarung, ahli pedang. Semua tahu. Maka kayak itu dia langsung ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin perang Badar. Perang Badar, Pak, itu perang yang tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kenapa? Karena jumlah umat muslim dan jumlah kafirnya ya sebanding. Jumlah muslim waktu itu kira-kira 313 orang. 313 melawan seorang kafir, umat kafir yang berjumlah 1000 lebih. 300 melawan 1000 lebih. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Itu peperangan yang 313 orang melawan 1000 pasukan kafir. Nggak masuk akal itu. Dan kenapa mereka berani? Karena dalam membela Islam, demi agama mereka berani. Kalau sekarang nggak mungkin. Nggak mungkin sekarang kita berani 300 orang melawan 1000, ya mati pasti, kalah. Tapi enggak, zaman dulu Islam kuat-kuat. Buktinya 300 melawan 1000. Waktu perang Badar itu, Pak, kafir Quraisy gak ada apa-apanya, semuanya wafat. Abu Jahal mati, Uqbah bin Abdul Mu'aid mati, semuanya mati. Dihabisi oleh Hamzah dan kawan-kawannya. Islam menang besar. Padahal 300 melawan 1000. Gak masuk akal, tapi menang. Karena mereka yakin Islam pasti menang. Dan akhirnya pun menang. Kafir waktu itu mati semua. Abu Jahal yang pernah menghina Rasulullah mati, Uqbah bin Mu'aid mati, semua yang mati. Nah,
Ketika itu pahlawannya siapa? Hamzah. Hamzah banyak bunuh orang di situ. Nah, selanjutnya adalah ketika perang Uhud. Setelah perang Badar dan perang Uhud. Perang Uhud ini kenapa kok diadakan? Perang Uhud ini diadakan punya dua tujuan. Ketika perang Uhud ini diadakan ada dua tujuan. Yang pertama adalah membunuh Rasulullah. Pasti itu. Mereka ingin membunuh Rasulullah. Yang kedua, membunuh Hamzah. Dalam perang Uhud ini semua prajurit difokuskan pada dua tokoh, untuk membunuh Rasulullah dan kedua membunuh Hamzah. Bayangin betapa mengerikannya Hamzah itu, Pak. Semua pasukan dikhususkan untuk bunuh Hamzah, bunuh Nabi Muhammad dan juga Hamzah, dua top. Itu target mereka, enggak yang lain. Karena apa? Hamzah ini sebelumnya udah banyak bunuh orang. Semua kafir Quraisy dibunuh sama dia. Dan ketika itu pemimpin perang Uhud ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Kita harus ingat nama itu karena dia sangat terkenal dalam Islam. Hindun namanya. Abu Sufyan punya istri namanya Hindun. Pemimpin kafir Quraisy itu. Ketika perang Uhud, pemimpinnya itu Abu Sufyan. Dan Hindun itu pemimpin wanitanya. Karena ada pasukan wanita juga. Pemimpinnya Hindun. Ketika itu kafir Quraisy tahu untuk bunuh Hamzah gak mudah. Gak mungkin mereka nyewa orang ahli pedang buat nyerang Hamzah, gak bakal menang, mati pasti. Karena Hamzahnya ahli pedang. Kalau perang jarak dekat pasti mati. Maka pintar. Mereka menyewa pembunuh bayaran untuk bunuh Hamzah. Mereka menyewa ahli tombak. Karena kalau nyewa ahli pedang percuma, mati, kalah sama Hamzah. Makanya nyewa ahli tombak. Dia menyewa orang yang pertarungannya jarak jauh, gak boleh jarak dekat. Jarak dekat pasti mati lawan Hamzah. Makanya menyewa ahli tombak. Kafir ini menyewa Wahsy. Namanya Wahsy. Wahsy itu seorang ahli tombak dari Habasyah. Ahli tombak nih. Setiap penombak orang pasti kena terus, gak pernah meleset. Namanya siapa? Wahsy. Ini uniknya. Wahsy itu dia orangnya baik, Pak. Gak pengen perang, gak pengen, makanya disewa dia. Gak pengen bunuh orang, tapi disewa oleh orang kafir. Dia baik. Bahkan di akhirnya nanti, di akhir dunia Wahsy, dia itu masuk Islam. Tobat dia, nyesel dia setelah mengikuti orang kafir ini. Bahkan dia ikut membunuh nabi-nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab dan lain-lain. Dia ikut bunuh mereka karena dia tobat. Dia mengaku salah ketika bunuh Hamzah. Ketika itu Wahsy ini seorang budak. Dia punya tuan, punya pimpinan namanya Jubair bin Mut'am. Jubair bin Mut'am. Itu tuannya Wahsy. Wahsy ini seorang budak. Ketika mendengar Wahsy diajak ikut perang untuk membunuh Hamzah, Jubair ini semangat. Kamu pergi sama orang-orang itu. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu saya bebaskan dari budak. Kamu merdeka, bebas kan, terserah mau ngapain. Kok kenapa semangat? Karena pamannya Jubair, dia punya paman itu dibunuh sama Hamzah. Dendam. Saking hebatnya Hamzah ini. Jubair ini punya paman, dibunuh oleh Hamzah ketika perang Badar. Makanya ketika orang kafir mengajak Wahsy, semangat dia, pergi kamu sama orang-orang itu. Kalau kamu bisa bunuh Hamzah, kamu bebas, kamu merdeka. Bunuh si Hamzah itu. Dendam dia karena sama Hamzah, karena Hamzah membunuh pamannya Jubair. Akhirnya dibawalah si Wahsy ini kepada Hindun. Hindun ini benar-benar wanita yang bisa dibilang ahli dalam menghasut. Mulutnya itu tajam, mulutnya itu pintar.
Mulutnya itu benar-benar mulut durhaka. Itu yang membuat Wahsy mau bunuh Hamzah. Karena setiap hari pekerjaannya Hindun itu memprovokasi Wahsy agar dia mau membunuh Hamzah. Dihasut terus sama si Hindun ini. Bahkan dia menawari, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, semua perhiasan itu buat kamu. Tertarik gak Wahsy? Tertarik. Kenapa kok Hindun dendam banget sama Hamzah? Karena ayahnya Hindun, putranya Hindun, saudaranya Hindun, dan pamannya Hindun, semuanya mati di tangan Hamzah. Dihabis sama Hamzah. Karena waktu perang Badar itu Hamzah benar-benar menggila, semuanya dihabisi. Itu ayahnya Hindun, putranya Hindun, saudaranya, pamannya Hindun, semuanya wafat, semuanya meninggal di tangan siapa? Hamzah. Makanya dia benar-benar, Hamzah ini harus mati dia. Makanya pekerjaannya Hindun itu, karena sebelum perang kan ada berada sebelum perang mereka persiapan. Pekerjaan Hindun cuma menghasut yang namanya Wahsy. Setiap hari dihasut terus Wahsy agar dia mau bunuh namanya Hamzah. Sampai ditawari harta. Anti kalau kamu bisa bunuh Hamzah, semua harta ini tak kasih kamu. Mau dong dia Wahsy ini. Wah, oke lah kalau itu. Siap, akan saya bunuh si Hamzah ini. Nah, singkat cerita ketika sudah mulai perang Badar melawan perang Islam, ketika perang Uhud melawan orang-orang kafir, Hamzah itu punya ciri khas. Dia punya ciri khas, pakai baju perang. Di dadanya itu ada bulu burung unta. Nah, itu ciri khas Hamzah. Jadi setiap perang dia punya ciri-ciri di dadanya itu ada bulu burung unta. Warna biru itu tahu ya? Ada bulunya situ. Itu ciri-ciri Hamzah. Makanya orang-orang tuh tahu kalau yang bunuh ini Hamzah. Karena tahu bagaimana perangnya ada tandanya di situ. Nah, ketika perang, Hamzah sedang berperang, sedang bunuh semua orang depannya. Wahsy itu dari jauh udah melihat. Nah, itu Hamzah itu. Ada bulunya situ. Kok tapi dia menggila. Semua orang dihabisi. Gak berani deket dia. Kalau deket habis Wahsy ini. Makanya dia ngumpet di balik pohon. Di balik pohon, balik batu dia ngumpet. Kalau dekat kelihatan habis. Ngumpet dia. Tadi sudah berperang si Hamzah ini. Ketika Wahsy mau nombak, Pak. Ketika mau keluar nombak, tiba-tiba depannya lewat ada seorang kafir bernama Siba bin Abdul Uzza. Dia pengen bunuh Hamzah juga. Tiba-tiba lewat, gak jadi Wahsy. Lewat di depan Hamzah ngomong, Hamzah sini, berantem sama saya. Dendam juga si Siba ini mau bunuh Hamzah. Tapi Wahsy bilang, kok berani sih dia lawan Hamzah? Pasti kalah. Betul. Gak ada hitungan detik, disabut sama Hamzah, mati Siba ini. Makanya orang-orang kafir tuh nyewa Wahsy karena mereka tahu kalau perang jarak dekat lawan Hamzah kalah. Nah ini Siba nggak tahu siapa datang nantang Hamzah. Gak ada hitungan detik, disabut sama Hamzah, mati tempat. Wahsy ketika melihat Hamzah sedang lengah, ketika karena habis perang capek, tombaknya itu langsung dilemparkan. Dan Allah Subhanallah sampai tembus ke bagian perut. Hamzah itu ketika ditombak sama Wahsy kenal perut tembus sampai bagian paha belakang. Jadi posisinya itu turun gitu, tombaknya itu perut tembus ke belakang. Itu dalam sirah dikatakan seperti itu. Ketika itu Hamzah langsung tumbang, jatuh, tapi belum meninggal. Ketika jatuh mau bangkit lagi dengan kuat, langsung akhirnya dia wafat. Hamzah memang kalah, yaitu dia wafat di tangan Wahsy karena ditombak. Setelah ditombak itu, Wahsy dia memang nggak niat mau menghabisi Hamzah karena dia cuma ditugaskan toh, dicabut tombaknya, dia pulang, udah gitu. Karena emang tugasnya satu dia, cuma buat bunuh Hamzah. Karena dia nggak mau perang seharusnya. Setelah dicabut tombaknya dia pulang, udah gitu. Jadi dia nggak bunuh orang muslim lain, nggak ada. Lalu cuma tugas dia untuk bunuh Hamzah.
ketika perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang dimana banyak yang berpendapat Islam itu kalah. Sebenarnya enggak. Di situ kafir juga habis semua, Islam juga rata-rata habis. Jadi bisa dibilang draw. Enggak kalah, enggak menang. Itu ketika perang Uhud. Tapi Rasulullah di situ kehilangan seorang sahabat sekaligus seorang paman, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia wafat di tangan Wahsy. Enggak sampai di situ, Pak. Hindun. Nah ini orang paling terkenal di dunia ini. Karena begitu kejamnya manusia itu. Ketika setelah Wahsy berhasil membunuh Hamzah, enggak puas dia. Udah meninggal Hamzah itu, enggak puas. Hindu ini menyuruh Wahsy untuk mengambil hatinya Hamzah. Hatinya Hamzah itu diambil, disobek dan diambil hatinya. Diapain sama Hindu? Dimakan. Karena Hindu sakit hati. Hindu sakit hati karena ayahnya, pamannya, saudaranya, anaknya mati di tangan Hamzah. Dia berpikir bahwasanya dengan makan hatinya Hamzah ini, dia bisa mengobati sakit hatinya Hindu. Dimakan hati Hamzah. Alhamdulillah. Karena saking dendamnya sama Hamzah. Itu ketika kisah wafatnya Hamzah. Lalu ada yang bilang berarti Hamzah itu suul khotimah. Enggak. Husnul khotimah atau suul khotimah itu enggak dilihat bagaimana cara dia wafat, tapi ketika apa dia wafat. Bukan bagaimana dia wafat. Mau dia tertindas, mau dia tertusuk, itu enggak ngaruh sama suul khotimah atau husnul khotimah. Kalau dipikir-pikir Pak, semua sahabat itu rata-rata terbunuh dengan pedang. Umar tusuk, Ali tusuk, hampir semuanya tusuk. Hamzah tusuk tombak. Jadi ketika meninggal dengan kejadian seperti itu bukan suul khotimah, tapi ketika keadaan apa dia meninggal itu namanya suul khotimah atau husnul khotimah. Hamzah meninggal ketika apa? Perang. Sudah pasti itu husnul khotimah. Daripada ketika lagi karaokean meninggal, itu baru namanya suul khotimah, bukan ketika perang itu. Insyaallah Hamzah ketika itu dia wafat di tangan Wahsy. Bahkan Wahsy pun ketika itu, setelah kejadian itu, dia tobat. Dia masuk Islam. Tapi Wahsy ini ketika masuk Islam, Nabi Muhammad tahu, oh Wahsy kamu yang bunuh Hamzah ya? Iya ya Rasulullah, saya bunuh Hamzah, tapi saya ada tobat. Celakalah kamu. Jangan pernah hadapkan muka kamu ke saya ketika saya melihat kamu. Jadi Wahsy itu Pak, setelah masuk Islam, gak pernah berhadapan dengan Rasulullah. Karena Rasulullah gak mau melihat mukanya Wahsy. Karena sakit hati Pak. Hamzah pamannya yang membela Rasulullah dibunuh oleh Wahsy dengan kejam lagi. Dibuka dadanya, diambil hatinya. Tapi Wahsy tobat. Setelah dia masuk Islam, ketika berperang melawan nabi palsu, dia mengatakan bahwasanya tombak ini akan saya pakai untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Itu nabi palsu Pak, yang ngaku nabi. Tombak yang saya gunakan untuk bunuh Hamzah ini akan saya gunakan untuk memberantas musuh-musuh Islam. Dan agar Allah menerima taubat saya. Ini taubat. Dia benar-benar taubat ketika setelah bunuh Hamzah. Itulah bagaimana kisah seorang sahabat bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang sahabat yang begitu besar dalam membela Islam. Begitu besar perjuangan dalam membela Islam. Ketika Islam dihina, Nabi Muhammad dihina, Allah dihina, dia harus bertindak. Walaupun itu temannya, walaupun itu pimpinannya. Jadi kan Abu Jahal pimpinan Pak. Abu Jahal itu memimpin kafir Quraisy, tapi dia nggak takut. Digetok kepalanya sampai berdarah. Itu Hamzah. Bahkan wafatnya pun masih jadi hikmah sampai sekarang. Kalau kita tahu di Mekah dulu itu pernah banjir dan makam-makam itu ada yang keluar Pak.
dan salah satu yang keluar itu Hamzah. Jadi jasadnya Hamzah itu keluar. Dan ketika para ulama meneliti itu jasadnya Hamzah. Dan dadanya itu yang dibelek. Karena dulu nggak ada jahit, itu nggak ada, jadi masih dibelek. Darahnya masih mengalir. Bayangin berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang darah yang Hamzah masih mengalir, masih apa istilahnya seger, nggak busuk nggak. Itu ada di Arab. Ketika jadi perang, ketika jadi banjir Mekah, jadi itu banyak apa namanya jenazah-jenazah umat muslim dari dahulu dalam tanah itu keluar. Salah satunya ini Hamzah bin Abdul Thalib yang dadanya dibelek itu masih seger darahnya, nggak membusuk di tangan. Itu Hamzah. Bahkan ketika sudah wafat pun dia masih hidup. Jadi masih hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjadikan kita pedoman, bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita bisa meniru. Bukan menjadi, kita sudah meniru. Kita bisa mencontoh bagaimana perjuangannya Hamzah. Kita sebagai umat muslim saat ini, apakah kita menjadi pejuang Islam atau malah menjadi penghancur Islam? Kita sering dengar cerita sahabat yang perjuangannya begitu besar. Apa kita nggak malu dengan perjuangan Hamzah yang sampai seperti itu? Yang kita yang saat ini malah menjadi penghancur Islam. Setidaknya kalau kita nggak bisa berjuang untuk Islam, jangan sampai kita menghancurkan Islam. Saya nggak bisa nih berjuang untuk Islam. Saya ngaji nggak bisa, saya mengajar nggak bisa, saya ceramah nggak bisa, imam nggak bisa. Terus gimana? Tapi saya mau berjuang untuk Islam. Setidaknya jangan menghancurkan Islam. Dengan apa? Dengan maksiat. Karena maksiat itu yang menghancurkan Islam. Kita nggak bisa berjuang untuk Islam, jadi kita tahan maksiat. Jangan sampai kita menghancurkan Islam. Itu kisah seorang Hamzah Asadullah, singanya Allah yang begitu besar perjuangannya dalam membela Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga itu bisa menjadikan pedoman hidup bagi kita, bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan referensi dalam kehidupan kita, dan semoga itu semua termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, dan semoga itu semua tergolong yang akan dikumpulkan nantinya di surga bersama para sahabat dan nabi-nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta para sahabat, kita cinta para nabi, kita cinta Rasul, kita cinta ahli Rasul, maka pun kita akan dikumpulkan bersama mereka. Beda lagi kalau kita cinta sama manusia, kita cinta kepada boyband, ya mereka akan bersama kita nanti, entah di surga atau di neraka. Tapi kalau kita cinta Rasulullah, sudah pasti dikumpulkan di surga. Kita cinta sahabat, pasti berkumpul di surga. Wallahu a'lam bishawab. Hadzal minni astaghfirukum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.